Di saat kita lagi rungkat-rungkatnya dengan masalah hidup, dengan memori masa-masa lalu gitu, pasti yang jadi lagu wajibnya adalah lagunya It Gitab Satu-Satu. Ada banyak kalau aku denger lagu ini tuh kayak beberapa hal tuh tiba-tiba kayak balik gitu, set gitu tuh ya. Aku tiba-tiba baru denger lirik pertama aja itu udah langsung nangis. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Nah, di lirik itu udah dikencengin itu, pas tahu lagu ini dengerin, wih enak nih. Halo Sobat Rama, kembali lagi di podcast Rama. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang lagu yang fenomenal, lagunya It Gitab yang judulnya Satu-Satu. Tapi sebelumnya jangan lupa Sobat Rama subscribe dulu, nyalain tanda loncengnya, dan share ke teman-teman terdekat kalian. Oke? Di sini ada Ibu Asih, Tencop, dan nih wajah baru, Faizatun. Ini alumni sudah malah ya. Oh ya, alumni sudah malah. Kita sekarang mau bahas tentang lagunya It Gitab nih Bu, yang judulnya Satu-Satu. Menurut aku itu tuh kayak lagu playlist wajib ketika galau nggak sih? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Teman-teman juga pasti setuju. Di saat kita lagi rungkat-rungkatnya dengan masalah hidup, dengan memori masa-masa lalu gitu, pasti yang jadi lagu wajibnya adalah lagunya It Gitab Satu-Satu. Mungkin dari Ibu Asih itu ada nggak sih pengalaman pribadi ketika mendengar lagu It Gitab ini? Iya benar banget ya tadi. Kalau lagi rungkat-rungkatnya tuh tiba-tiba dengerin lagu ini tuh tiba-tiba keinget semua gitu tuh. Ada banyak kalau aku denger lagu ini tuh kayak beberapa hal tuh tiba-tiba kayak balik gitu, set gitu tuh, yang sudah terpendam tuh tiba-tiba muncul kayak gitu tuh. Tapi ya seneng aja sih, meskipun sakit ya udahlah, sekarang belajar untuk menikmati sakitnya itu sih kalau aku sih. Jadi relate banget kalau lagi galau sih. Lagi galau. Kalau Tencop ada nggak? Ya sama ya, kurang lebih. Apalagi misalkan kayak kerasanya kita lagi nggak enak nih, rasanya nggak enak. Terus pas dengar lagu Satu-Satu, apalagi aku mau cerita ya. Iya, boleh. Aku kemarin baru banget lihat MV-nya It Gitab yang ini Satu-Satu. Itu kerasa banget, maksudnya daripada dengerin itu lebih kerasa. Itu nggak tahu kenapa Pesannya lebih nyampe. Aku tiba-tiba baru denger lirik pertama aja itu udah langsung nangis. Ya ampun, ini kerasa banget ya dari lirik yang pertama aja. Kayak mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas seakan terjadi baru saja. Itu tuh aku langsung, ya ampun, ini dalam banget ya liriknya. Dan itu relate banget, maksudnya kayak kejadian-kejadian yang dulu yang sempet terpendam. Terus maksudnya ada satu waktu kita tiba-tiba keinget, dan kayak yaitu seakan jelas baru saja terjadi kayak gitu. Itu lirik pertamanya aja menurut aku udah sedalam itu ya. Dalam itu. Kalau Teh Faiza nih gimana? Jujur ya, kalau lagu ini lagu favorit sih. Jadi sebenarnya favorit banget kan lagu Itu ini. kan galau. Kita sama. Apalagi kan ada satu baris lirik yang itu tuh bener-bener Faiza jadiin mantra gitu. Mantra buat Faiza bertahan sampai sekarang. Di sini kan ada yang liriknya ini kan, akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Nah, di lirik itu udah dikencengin itu, pas tahu lagu ini dengerin, wih enak nih, sampai bener-bener ngerasa banget Faiza itu ya ampun, dari kecil itu gimana sampai berdiri sedetik ini itu kan karena harus bertahan. Kalau bukan kita siapa lagi? Tapi sebenarnya gini kalau aku sih kalau tadi Enco bilang di bait pertama udah ini, bait kedua ini yang kemudian kalau pas tadi tiba-tiba keinget gitu, tiba-tiba itu muncul itu yang bait kedua berikutnya itu yang siapa yang salah, siapa yang tanggung jawab, sedangkan waktu terus berjalan terasa salah karena ada yang belum selesai. Itu tuh kadang-kadang kalau pas inget gitu tuh peristiwa-peristiwa yang kemudian melululantahkan semangat lah, mungkin ya kayak gitu tuh, kadang-kadang siapa yang salah, tapi betul sebelum sampai ke mantra gitu tuh, sebelum sampai ke mantra itu mikir
ini siapa yang salah, tapi balik lagi mantra yang tadi tuh bener di bait yang tadi mantra itu tuh kayak jadi iya ya gitu tuh, kita tuh yang bertahan itu yang kemudian ya dia akan menemukan masa depan ya. Pastinya dirangkai ya. Nanti kan di bait di atasnya itu kan ada dirangkai lagi satu-satu. Wah itu mah udah deh gitu tuh. Ya kita kan nggak bisa nyalahin siapa-siapa gitu kan. Walaupun emang itu bukan kesalahan kita, tapi kita nggak bisa nyalahin orang lain gitu kan. Ya mantranya itu kita harus bertahan gitu. Dan merangkai lagi satu-satu. Merangkai satu-satu karena tadi kan kalau lihat videonya itu kan kayak pengalaman kita waktu kecil gitu. Aku bener jadi ngalir ya. Aku cerita aja karena aku inget betul gitu pengalaman aku yang waktu kecil dibully sama teman-teman gitu tuh. Pernah mengalami juga kekerasan lain gitu dari orang dewasa di sekitarku gitu tuh. Itu tuh kemudian kayak tadi bertahan gitu tuh. Kalau merangkai lagi satu-satu sekarang tuh mikir, iya ya, ketika aku tadi gitu tuh bertahan gitu tuh, aku menemukan aku yang sekarang gitu tuh, bahwa tadi nggak bisa lupa gitu tuh, akan terus teringat gitu tuh. Tapi karena dirangkai satu-satu, aku jadi lebih bahagia gitu tuh, lebih bahagia ketika aku mengingat dan menemukan aku di masa lalu gitu tuh. Itu tuh jadi lebih iya ya gitu tuh. Sakit sih, sedih sih, tapi ya itu harus terus bertahan diri kita sendiri gitu. Oke, berarti bisa disimpulkan pengalaman itu mirip-mirip ya, emang pengalaman luka masa kecil yang kemudian disadari, dirilis gitu, ketemu lagunya si It Gitap, akhirnya menemukan apa ya, sebuah obat atau sebuah mantra akhirnya. Keren sekali. Tapi bagi Ibu sendiri nih Bu, gimana sih sebenarnya luka masa kecil itu untuk sedikit demi sedikit itu kita luruhkan atau kita urai gitu, seperti lagunya It Gitap satu-satu, bagaimana cara untuk mengurainya gitu? Kalau aku sendiri ya teman-teman, kalau aku sendiri mengurai pengalaman atau mungkin yang dalam istilah lain trauma ya, trauma masa kecil gitu tuh, atau trauma lainnya juga gitu tuh, karena kan di usia aku segini pasti ada beberapa pengalaman yang itu membuatku merasa trauma gitu tuh. Nah itu sih beberapa hal aku mengurainya, kalau bahasa kita itu mengurainya ya ketika itu tuh aku sering berdialog gitu tuh, bercerita dengan teman-teman di Umarama juga, salah satunya juga dengan pasanganku, terutama ya orang-orang yang aku merasanya aku percaya gitu, dan dia bisa membantu untuk minimal mendengarkan. Kadang-kadang aku hanya butuh didengarkan, meskipun kadang-kadang butuh juga untuk diskusi ya dari pengalamanku. Kenapa sih aku kok suka tantrum? Sebenarnya apa sih yang membuat tantrum? Kenapa sih aku tiba-tiba sangat emosional gitu tuh? Ternyata ya misalnya aku sering banget dibantu, misalnya diingatkan gitu tuh sama Mae, sama suamiku gitu, coba deh diingat gitu tuh apa yang membuat gitu. Jadi balik lagi aku diajarin, kalau di Umarama kan diajarin untuk memahami diri gitu, memahami diri gitu tuh, lalu memahami diri apa sih gitu tuh, terus merasakan, lalu ketika kemudian muncul gitu tuh ingatan-ingatan itu tahu sih nggak mudah, tapi belajar untuk menerima itu gitu tuh, menyadari oh iya ya aku tuh pernah merasakan sakit yang seperti itu gitu tuh, sakit sampai kemudian muncul emosional, nangis dan lain sebagainya, itu aku belajar untuk menerima karena aku makhluk hidup gitu, jadi aku tidak ingin munafik atau menutupi rasa sakit itu. Aku menerima itu dengan sebisa mungkin, dan kemudian menemukan nilai apa sih yang bisa aku ambil dari peristiwa-peristiwa yang membuatku sakit ya gitu, mungkin luka gitu tuh. Terus kemudian tadi gitu, nilai baru apa yang bisa aku ambil untuk hari ini gitu, untuk Asi yang sekarang itu tuh apa gitu tuh, terutama menjadi laku dalam berkehidupanku. Sama juga aku sih kalau setelah mengurai kemudian ada beberapa hal yang kemudian aku juga belajar. Hari ini aku kemudian mulai belajar untuk membatasi diri dalam beberapa hal. Itu nggak apa-apa kok, buat kesehatan mentalku itu, bagi aku nggak apa-apa kok gitu. Aku sekarang selalu bilang nggak apa-apa kok gitu tuh, untuk tidak bergaul yang kemudian membuat aku sakit, karena
aku tidak ingin terlalu jahat sama diriku sendiri dan menutupi segala hal dengan kepura-puraan itu aku udah nggak mau. Itu kalau aku ya gitu tuh. Gitu, Pada gitu. poinnya itu di tingkat kesadaran ya, apa yang Iya. kita rasakan, apa yang hal yang membuat kita tidak nyaman, entah itu yang terjadi di masa lalu gitu, kita harus sadar ya. Nah kadang-kala tuh Tencap ada orang yang memang terjebak gitu, dia tuh nggak menyadari lukanya atau traumanya gitu, sehingga apa yang dia lakuin tuh seolah-olah arah aja gitu, tabrak-tabrak aja gitu, jadi seolah-olah apa ya, jatuh ke lubang yang sama lah. Itu karena ya itu belum sampai ke titik kesadaran itu ya Bu. Kayak kita tuh nggak tahu ini tuh apa sih yang dirasain kayak gitu. Kenapa sih kayak misalkan kita mengalami kekerasan, terus itu berulang kali dan terus lagi dan menganggap kalau itu ini perlakuan yang harus aku terima ya. Ini emang udah wajar ya aku terima kayak gitu. Misalkan perlakuan itu kayak terus menerus terjadi kayak gitu, dan kita nggak nemuin titik kesadaran kayak ini tuh bukan kesalahan kamu loh, ini tuh yang salah tuh bukan di diri kamu loh. Itu tuh kalau misalkan kita belum sampai ke situ ya, masih menyangkal lah kalau apa yang kita rasain itu nggak bener kayak gitu. Ya itu, maka akan balik lagi dan trauma itu bisa jadi laku juga kan, lingkaran setan gitu. Iya. Ya. Karena untuk sampai di titik tadi itu kesadaran, kemudian mengambil langkah berikutnya gitu tuh, dari titik kesadaran itu nggak mudah gitu tuh. Tadi butuh waktu yang lama, kadang-kadang perlu berulang-ulang gitu tuh. Tapi balik lagi ketika kemudian kadang-kadang kan pasti orang tuh ada waktu di mana klik, kemudian oh ini tuh nggak benar gitu tuh, gitu. Oh ini tuh nggak benar gitu tuh. Kenapa kemudian misalnya orang itu kemudian begitu gitu tuh, atau kok kayak gini gitu tuh, terus-terusan gitu tuh, wah ini nggak benar gitu tuh. Dia muncul, nggak bener nih kalau aku tenggelam terus tuh, nggak bisa aku naik ke atas terus kemudian sampai ke daratan atau ke tujuan gitu tuh. Kalau itu nggak berangkat dari dirinya sendiri, itu tuh susah. Seberapa kita orang berada di lingkarannya gitu tuh, ngomongin, bilangin, ngingetin kayak gitu tuh, lalu itu tidak muncul dari dirinya, itu susah. Karena kita semua orang yang ada di sekitarnya pun punya proses, punya trauma, punya lukanya masing-masing, yang kadang-kadang mereka juga butuh untuk memproses trauma yang ada di dalam dirinya gitu tuh. Jadi pada akhirnya ya kalau itu nggak muncul-muncul ya dia akan terus kejebak dengan dirinya gitu, akan kejebak dengan dirinya sendiri gitu tuh. Dan ya itu nggak apa-apa, itu proses dirinya, dan pada akhirnya nanti perjalanan hidup yang akan memberikan pembelajaran buat dirinya sendiri, misalnya orang atau siapapun kita gitu. Dan kita tidak berhak juga memaksa dia untuk ini, ya udah biarkan saja, toh kita sudah berusaha sebisanya, semampunya. Jadi pada akhirnya kita juga nggak menyalahkan diri kita sebagai teman, sebagai orang-orang yang ada di sekitarnya, nggak bisa, karena kita juga nggak mampu juga untuk menopang diri kita misalnya hari ini dengan, karena faktor yang mendistrak, memunculkan trauma itu bukan hanya dari orang, dari informasi-informasi yang tiap hari kita dapat, itu juga jadinya trigger. Iya, mungkin istilah lain trigger ya gitu tuh. Itu juga bisa loh gitu tuh, mendistrak, mengingatkan beberapa peristiwa-peristiwa di masa lalu gitu tuh. Jadi ya udahlah, mari belajar pelan-pelan untuk menuju ke proses tadi tuh, kesadaran gitu tuh, memahami, menyadari lalu langkahnya tuh mau apa sih gitu tuh, langkahnya tuh mau apa sih gitu. Tadi balik lagi ke mantra ya. Yes, mantra. Yang punya mantra, yang punya mantra akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Nah, bagaimana untuk mencapai titik itu sampai kita tuh ngerasa ikhlas, oke deh aku harus bertahan. Cukup lama sih. Lama banget, apalagi dengan kondisi Faiza yang emang waktu kecil itu punya trauma, dan akhirnya gara-gara trauma itu jadi anak yang pendiam banget, benar-benar pendiam. Bahkan
yang nggak kenal siapa-siapa gitu tuh. Nggak mungkin deh kalau misalkan Faiza nggak berubah, itu nggak mungkin ada di sini gitu kan. Nah dari kecil itu sampai ada di satu titik itu mungkin saat SMA kali ya, masuk SMA, karena SMA ngerasa lingkungan itu nggak ada yang kenal Faiza, jadi Faiza pengen berubah. Kalau misalkan gini-gini aja, kapan nih saya punya temen? Saya nggak mungkin bakal punya temen kan. Masa iya saya mau ditindas terus, masa iya saya mau dibully terus. Nah dari situ mulailah dengan dengan Faiza yang berusaha bersosialisasi sama orang. Emang jujur capek banget itu berkomunikasi sama orang lain, sementara dari kecil itu kan emang bener-bener pendiam dan ngerasa takut gitu kan. Dan karena ya mungkin dari titik itu akhirnya bisa berubah dan bisa ikut bersosialisasi sama yang lain, dan sampai sekarang sih. Dan pas ketemu lagu ini bener-bener oh iya, saya itu dulu itu bener-bener ada di bawah banget loh, bener-bener runtuh, dan saya nyoba rangkai satu-satu. Dan pas dirangkai itu ternyata ada suatu kejadian yang bikin turun lagi, akhirnya kan naik lagi, dirangkai lagi satu-satu lagi kan, ada satu titik lagi runtuh lagi, dirangkai lagi, dan akhirnya kan sampai sekarang akhirnya sadar ya kita harus bertahan gitu kan. Mau kalau kita diem aja, kalau kita menerima aja, mau sampai kapan? Kita harus bertahan dan kita harus bikin perubahan. Ya. Cara kadang-kadang gini ya, mungkin ya, cara merangkai, cara bertahan itu kita berada di titik itu kan karena kemudian kita memahami diri kan. Bagaimana kemudian kita merangkai itu gitu. Mungkin dalam istilah lain mungkin, atau secara psikologis bagaimana kemudian kita menaikkan mood kita, energi kita naik itu bagaimana, itu kan karena kita pahami caranya gitu tuh. Mungkin Faiza dengan membaca buku gitu, menulis novel, kemudian dan lain sebagainya lah gitu tuh. Kalau aku ingat betul dulu ketika bagaimana kemudian kemudian aku dibully gitu dan sebagainya, itu ketika mengembala kambing gitu tuh, itu adalah satu cara kemudian menemukan tadi kesadaran. Kalau aku begini terus, aku nggak sekolah, aku nggak keluar dari kampung, aku nggak kemudian keluar dari zona nyaman gitu tuh, dan aku membuktikan ke teman-teman gitu tuh bahwa aku tuh nggak goblok gitu tuh, aku tuh nggak on gitu tuh, aku tuh bisa baca gitu tuh, itu tuh rasanya tuh dahsyat banget gitu. Menaklukkan diri sendiri itu jauh lebih susah daripada menaklukkan orang lain. Jujur aja gitu teman-teman, aku sampai memutuskan nggak sekolah madrasah waktu kecil dan memilih mengembala kambing gitu tuh. Itu tuh sesuatu yang dahsyat dan itu pergolakan. Aku senang aja. Ini aku baru keinget tuh di tahun-tahun sekarang. Ternyata aku pernah berada di fase itu sih, hingga aku di fase yang sekarang hari ini tuh. Dan itu nggak mudah gitu tuh. Secara psikologis itu pengalaman traumatik waktu kecil itu kadang-kadang memunculkan rasa cemas. Dampaknya itu ya, efeknya kadang-kadang cemas, ada ketakutan, ada kekhawatiran gitu tuh. Tapi senang aja karena proses di Umarama belajar memahami diri itulah kemudian pelan-pelan memupuk saya secara pribadi gitu tuh, mulai bangga dan menyayangi diriku sepenuh hati gitu tuh, pelan-pelan gitu tuh. Karena belajar untuk menerima, ya udah nggak apa-apa, cemas nggak apa-apa, tapi aku nggak mau kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu menjadi panglimanya, sehingga aku kalah dengan segala rasa cemas, ketakutan itu tuh yang selalu aku belajar untuk berada di titik stabil. Meskipun itu nggak mudah ya, belajar Sobat Rama. Keren sekali ya. Dari pengalaman-pengalaman, dari cerita-cerita teman-teman kita bertiga ini, berarti sebuah lagu itu emang bukan hanya didengarkan ya, tapi juga bisa untuk diresapi, bahkan bisa menjadi refleksi. Betul. Yang paling penting jadi refleksi ya kayaknya. Ya enggak sih gitu. Iya. Mari kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Gita. Terima kasih Gita. Ini lagu yang jadi cermin ya, jadi cermin untuk kita juga kemudian merilis dan mengurai dan menerima kita di masa lalu. Iya. Oke. Terima kasih Sobat Rama yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe video ini, follow juga Instagram Ummah Rama @ummah_rama dan toko buku Ummah Rama. Iya, kalau mau pada beli buku ya di Ummah Rama Store. Oke, segitu saja. Dadah.